Hari itu, setelah mengejutkan Virat tentang kemarahannya mengenai perayaan ulang tahun pernikahan, Sai memberitahu Virat bahwa dia telah menemukan Jivanya. Sontak Virat menjadi emosional mendengar ucapan Sai jika Samrat telah ditemukan. Di rumah Kafan, Paki memberitahu Faisali bahwa Samrat tidak mungkin ditemukan dan mencurahkan isi hatinya dengan berkata, "Aku banyak menderita dalam kehidupan ini dan hidupku seperti di neraka, jadi aku sudah memutuskan untuk terus melangkah maju." Saat itu Mansi masuk dan membenarkan ucapan Paki. "Aku bisa menunggu putraku sampai kapanpun, tapi aku tidak bisa menahan Paki dan aku ingin dia bahagia dimanapun dia berada." Bhavani juga berkata, "Aku tidak ingin Paki pergi dari rumah ini, namun jika dia telah memutuskan untuk pindah maka aku hanya bisa mengingatkan jika Paki adalah menantu kesayanganku." Faisali bertanya lagi pada Paki apakah dia ingin pergi dari rumah Kafan. Paki menjawab iya sehingga Bhavani mengatakan, "Kami semua menghormati keputusanmu, tapi kau harus tetap di sini sampai kau sembuh, dan kau bisa memulai hidup barumu setelah melakukan puja Ekadasi." Sonali meminta Paki untuk menghormati keputusan mereka. Paki berkata, "Aku tinggal di sini selama 1 tahun dan tidak akan ada yang berubah dalam beberapa hari, jadi aku akan menghormati Bhavani dan tinggal di sini untuk beberapa waktu." Faisali merasa senang melihat cinta mereka untuk putrinya, dan mengingatkan Paki bahwa dia memiliki satu rumah yang bisa dia kunjungi kapanpun dia mau. Faisali memeluknya dan berpamitan pergi. Di malam hari, Sai tiba di panti asuhan bersama Virat, Suni dan Mohit. Virat yang sudah tidak sabar bersikeras untuk menemani Sai karena dia ingin bertemu dengan Samrat, namun Sai menghentikannya dan berkata, "Biarkan aku masuk terlebih dulu kemudian aku akan memanggil kalian." Sai akhirnya masuk sendirian sambil membawa hadiah. Samrat senang melihat kehadirannya dan memberitahu anak-anak jika Sai adalah tamu mereka. Sai juga berbicara pada Samrat jika dia membawa orang lain bersamanya dan memanggil mereka untuk masuk. Mohit dan Suni memasuki ruangan dengan penuh emosional melihat Samrat, bahkan Mohit tidak bisa menahan diri untuk memeluknya. Namun Samrat tidak bereaksi apapun dan mempertanyakan siapa mereka. Suni bertanya, "Apakah kau tidak bisa mengenal bahwa kami adalah teman dan saudara laki-lakimu?" Samrat menegur Sai dengan mengatakan, "Aku hanya mengundang dirimu dan kau malah mengundang tamu lain tanpa izinku." Mohit bertanya apakah kau tidak ingat tentang adik laki-lakimu. Samrat dengan marah mengungkapkan bahwa dia tidak mengenal mereka. Saat itu Virat masuk dan bertanya, "Apakah kau juga tidak mengenal Sifanya?" Samrat mempertanyakan siapa dirinya. Virat berkata, "Di masa kecil setiap kali ada anak-anak yang menggangguku maka kau akan berkelahi dengan mereka dan bilang jika Sifa adalah kehidupan Jiva." Namun Samrat dengan tegas masih menyangkalnya. Virat terus mengingatkan tentang masa kecil mereka dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu sampai kau melupakanku, ibu bibi dan seluruh keluarga?" Samrat memberitahu jika dia memang tidak mengenal mereka semua sehingga Virat berdiri dengan terkejut, bahkan Sai mempertanyakan apakah namanya bukan Samrat. Dengan tegas Samrat menjawab, "Namaku adalah Saman Fai dan aku benar-benar tidak mengenal kalian, jadi lebih baik kalian semua pergi dari sini." Samrat memalingkan wajah dari mereka untuk menyembunyikan air matanya, sementara itu anak-anak panti asuhan datang menemuinya dan berkata, "Kami berterima kasih padamu atas hadiah ulang tahunnya dan kaos yang bertuliskan nama kami." Sai memperhatikan kaos mereka dan memberitahu Samrat, jika dia akan membuktikan bahwa dirinya adalah Samrat. Sai meminta anak-anak panti asuhan berdiri bersebelahan dan mulai menunjukkan nama yang tertulis di punggung mereka dari mulai Aswini, Omkar dan yang lainnya, sehingga mengejutkan Virat, Mohit dan Suni. Sai berkata, "Jika kau tidak mengenal keluarga Kafan lalu bagaimana kau bisa mencantumkan nama mereka di kaos tersebut?" Samrat meminta anak-anak untuk masuk dan menegur Sai untuk pergi sebelum dia menghinanya. Virat memegang tangan Sai dan mengajaknya untuk pergi, namun Sai melepaskan tangannya dan berkata pada Samrat yang membelakangi mereka, "Apakah kau tidak pernah tahu bahwa tindakanmu itu telah meninggalkan dampak yang dalam pada ibumu? Dia hidup seperti orang yang tak bernyawa dengan harapan putranya akan kembali. Dia sekarat setiap hari mengingat dirimu tapi kau bahkan tidak pernah memikirkan ibumu. Aku tidak akan pernah bisa pergi dari sini dan memberitahu ibumu bahwa aku telah menemukan putranya, namun gagal meyakinkannya untuk pulang." Samrat akhirnya berbalik badan setelah menyeka air matanya. Virat memanggilnya dengan sebutan Jiva dan meminta Samrat untuk berhenti menggoda Sifanya. Virat memeluknya secara emosional bahkan Samrat ingin membalas pelukan tersebut, namun dia teringat kejadian saat Paki menangis mengungkapkan cintanya pada Virat melalui telepon, sehingga dia mengurungkan niatnya tersebut. Di saat Mohit dan Suni memeluknya, Samrat membalas pelukan tersebut secara hangat.
Virat mengungkapkan tentang perasaannya setelah menemukan Samrat, namun Samrat mengabaikan Virat dan bertanya pada Sai. Bagaimana kau bisa mengenal Virat, Mohit dan Suni? Mohit memberitahu jika Sai adalah istri Virat sehingga membuat Samrat kaget dan bertanya pada Virat. Bagaimana mungkin kau menikah di saat aku tidak ada? Sai pun menjelaskan jika pernikahan mereka hanyalah sebuah kesepakatan dan tidak ada hal lain. Samrat mengatakan, aku meninggalkan rumah karena mendengar Paki berbicara dengan seseorang dan mengungkapkan cinta pada laki-laki lain, jadi aku putuskan untuk tidak pernah kembali ke rumah. Sai memintanya untuk kembali ke rumah setidaknya demi Mansi dan memberitahu jika Paki juga sedih tampaknya. Samrat berkata, bagaimana mungkin Paki merasa sedih dengan kepergianku karena aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Sai terus mengungkapkan tentang kesedihan keluarga setelah kepergian Samrat, bahkan menceritakan jika Devi telah menikah dan memiliki anak. Samrat merasa senang dan menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Mohit memberitahu jika Sai telah melawan seluruh keluarga hanya untuk menikahkan Devi dengan Pulkit. Samrat berterima kasih dan mengungkapkan jika Sai sudah seperti adik perempuannya. Sai berkata, kalau begitu kau harus mendengarkan adik perempuanmu dan kembali ke rumah, karena aku telah berjanji pada Bibi Mansi bahwa aku akan membawamu kembali. Aku tahu kau memiliki hati emas dan peduli pada keluarga, jadi kau akan kembali untuk mereka. Samrat memberitahu jika dia telah membebaskan Paki dari pernikahan dan meninggalkannya sendiri agar dia bisa bebas memilih hidupnya, namun Sai tetap bersikeras meminta Samrat kembali dan bertanya. Paki masih menunggumu dan apakah kau memberitahu tentang keputusanmu? Samrat akhirnya membenarkan ucapan Sai dan setuju untuk kembali, sehingga membuat Sai merasa bahagia, begitu juga yang lainnya. Sai memberitahu jika Mansi akan senang melihatnya kembali dan seluruh keluarga akan bersuka cita, bahkan Paki juga akan merasa bahagia. Namun Samrat dengan marah berteriak untuk tidak menyebutkan nama Paki lagi di hadapannya. Sontak semua orang terkejut melihat sikapnya tersebut. Virat memegang tangan Samrat dan mengatakan bahwa dia ingin membicarakan sesuatu. Namun Samrat menolak dan berkata, aku tidak ingin membahas hal itu lagi karena aku meninggalkan rumah setelah mendengar percakapan Paki. Virat mempertanyakan apakah dia alasan Samrat meninggalkan rumah. Samrat berkata, ini adalah nasib burukku karena orang-orang yang kucintai tidak mencintaiku, untuk itu aku meninggalkan kehidupan masa laluku dan terus melangkah maju. Kemudian Samrat beralasan jika anak-anak sedang menunggunya dan bertanya kapan mereka akan pulang. Virat memberitahu jika mereka akan pulang pukul 11.30, lalu Samrat memutuskan untuk pergi. Virat yang sedih dengan sikap Samrat bertanya pada Suni, kenapa orang-orang yang kucintai selalu salah paham padaku? Sai mengatakan, kau tidak bisa menyalahkan takdir karena manusia harus membayar perbuatan mereka di dunia, bahkan menang atau kalah ditentukan berdasarkan perbuatan mereka. Virat menyeka air matanya dan memutuskan untuk pergi karena tidak ingin berdebat dengan Sai. Di malam hari, Sai sedang mengemasi pakaiannya bersama Virat dan bertanya, apakah kau tidak senang melihat saudaramu kembali? Virat memintanya untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara dan tidak boleh kehilangan daya pikirnya. Sai menjawab, aku masih berpikir dengan baik dan daya pikirku masih utuh, namun kau telah kehilangan daya untuk menerima kebenaran dan tampak lesu, karena Samrat menolak untuk berbicara denganmu. Virat meminta Sai untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarganya. Sai berkata, baguslah kau telah mengingatkanku bahwa aku adalah orang luar. Virat mengatakan, dulu aku berpikir jika aku telah berbuat salah terhadapmu tapi ternyata aku salah, jadi mulai sekarang aku tidak akan memberikan penjelasan apapun. Banyak orang telah menyakitiku dan mempermalukanku tapi tidak seperti yang kau lakukan. Sai mengatakan, penghinaan yang kulakukan tidak penting karena aku adalah orang luar dan seharusnya kau senang, karena orang-orang spesial tidak menghina dirimu. Perdebatan terus terjadi sampai akhirnya Sai mempertanyakan kembali, kenapa Virat membawanya untuk merayakan ulang tahun padahal hubungan mereka palsu. Sai mengatakan, aku tahu kenapa kau merencanakan ini semua agar Paki tidak mengetahuinya, dan kau memiliki hubungan dengan dua wanita sekaligus. Virat dengan tegas memperingatkan untuk berhenti karena dia telah menghinanya sejak mereka datang ke sini, dan kau telah melewati batasanmu. Sai meminta Virat untuk melepaskan tangannya karena hal itu menyakitinya dan mengatakan, aku bukan orang bodoh dan aku tahu kau marah karena rencanamu gagal, atau mungkin karena Samrat akan kembali ke rumah. Virat berkata, kau tahu betul bahwa aku selalu berdoa untuk kepulangannya. Sai bertanya, lalu kenapa kau tidak terlihat bahagia? Apakah kau tidak ingin Samrat mengetahui bahwa kau dan Paki menyembunyikan perasaan satu sama lain?
Kau telah berbuat salah karena berpikir harus memilih antara aku atau Paki. Kau harus menjernihkan kesalahpahaman ini karena kau tidak boleh menghancurkan 4 nyawa sekaligus. Virat mengatakan, apapun yang kau lakukan akan terpatri dalam otakku untuk selamanya dan aku tidak akan pernah melupakannya. Jadi mulai sekarang aku akan menunjukkan wajah baruku. Sai mempertanyakan apa maksudnya, namun Virat terus mengulangi ucapannya jika Sai tidak boleh ikut campur dalam kehidupan pribadinya lagi, dan mengatakan, mulai sekarang aku akan memutuskan semua hubungan denganmu, dan mengakhiri apapun yang tersisa di antara kita.